Apabila intinya itu di luar kehadiran hari tanda-tanda yang baik yang kita digunakan oleh kaum wanita untuk menjadikan dia nampak istimewa bagi yang lainnya dengan yang lagi kepadanya, maka memang sudah terjadi terlalu sampai pada tingkatan ya bahwa itu haram, sampai pada tingkatan meskipun dia memiliki hajat, ya, sehingga untuk berbicara dengan orang lelaki, juga tidak sekali bila ashab al-yatim itu
Nah, kita bicarakan bahwa seorang wanita dan seorang haram tidak boleh dia berbicara dengan para pemilik toko, yang ada di pasar. Ketika dia memiliki hajat membeli sesuatu dan ternyata pemilik toko atau menjaga toko itu orang lelaki. Nah, disuruh hajatnya ketika dia butuh sesuatu. Jadi menjadi pertanyaan tahu meskipun dia tidak mengerti, dia tidak memperhalus, atau dia tidak memperlembut, suaranya dia tidak mendayukan suaranya, dia tidak melembutkan suaranya. Apakah tetap haram? Meskipun demikian, padahal demikian pula, ya sakit, dia bekerja untuk menjahit pakaian-pakaiannya. Tidak koyak pada seorang menjahit lelaki. Kita terkadang misalnya dia dalam keadaan lelah dan butuh, dia ada koyak menjahit pakaiannya. Nah, apakah juga sebagaimana contohnya semula? Yang pertama membuat tidak boleh dia bicara dengannya karena seorang haram, meskipun dia berbicara dengan biasa tanpa melakukan tanbih, tanpa melakukan sendiri, tidak melakukan suaranya, tidak mengalungkan suaranya, tidak menaikan suaranya. Nah, ini yang ditanyakan oleh Syekh Rahimahullah. Dia berfadilah itu Rahimahullah Ta'ala, kalamul mar'ati laysa biharam wa laysa bi'awad. Kalamul mar'ah, ucapan seorang wanita, suaranya laysa biharam, bukan perkara yang haram untuk didengar oleh lelaki. Wa laysa bi'awad, dan bukan pula termasuk awad. Haram didengarkan kepada lelaki. Walakin idza alanat al-qawla wa qata'at bihi wa haqqat ala shaklin yahsul bil fitnah fadhalika al-haram. Akan tetapi jika dia melembutkan suaranya, alanat al-qawla, dia melembutkan suaranya, wa qata'at bihi, dan dia menghaluskan suara sehingga terdengar lebih, ya, wahakkat, dan dia berbicara dengan suara yang menimbulkan kesan menarik, ya, yang memberi kesan. Tapi yang berikutnya dalam bentuk, ya, kesan dan detail yang menimbulkan fitnah, menimbulkan fitnah pada lelaki yang mendengarnya. Kalau yang berharam, maka itu yang haram. Kalau kita ada berkata juga Al-Quran, dalam Al-Quran itu kau فيسمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. Menurut Al-Quran 32, Allah menyatakan fala taqta'na bil-qawl, maka janganlah kalian wahai kaum wanita menghaluskan, melembutkan suara kalian dan memberi daya tarik, menimbulkan kesan pada pendengarnya. Fayasma'u alladhi dengan dimarok, sehingga lelaki yang memiliki penyakit dalam ilmunya, ya,
kemudian memiliki kesan terhadapnya dan dia pun berfitnah dan timbul khayalan harapan terhadapnya. Waqulna qawlan ma'rufa, dan kata kalian mengucapkan ucapan yang ma'ruf, jangan mengucapkan ucapan yang munkar, ucapan yang tidak senonoh, ucapan yang tidak lantang. Nah, ucapkan ucapan yang ma'ruf dan dengan suara yang biasa, tidak dihaluskan, tidak dilembutkan, tidak akan menimbulkan kesan yang menimbulkan fitnah ya pada orang yang. Nah, ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wajib istidlal, itu pun dari ayat ini. Akan apa yang dikatakan oleh Syekh yang bahwa katakannya seorang wanita itu bukan Allah, haram dilakukan lagi selama tidak yang menyebutkan mengharuskan suaranya menimbulkan kesan menimbulkan fitnah. Falanya sebenarnya falanya pun tidak mudah kalau sekalian terlihat berkor salah sebuah yang berkor والخضوع للقول أخص من مطلق الكلام. فلم يقل الله تعالى وقد سبحانه وتعالى تبدأ بالكلام فلا تستكبرين الرجال. Allah tidak mengatakan janganlah kalian berbicara dengan kaum lelaki. Allah tidak melarang wanita untuk berbicara dengan kaum lelaki. Nah, pada ayat di atas Allah mengatakan salah sebuah yang dan orang salah sebuah yang bahkan Allah mengatakan pada sebuah nabi dulu Allah tidak mengatakan salah kalimat dia jangan kalian berbicara kaum lelaki. Ini menunjukkan bahwa wanita berbicara dengan lelaki boleh, tapi syarat yang kita dengarkan adalah sebuah kaum. Baik, orang kedua berkait apapun di mutlak pikiran. Sementara al-kedua berkait menghaluskan, melembutkan suara. Ini lebih khusus dibandingkan ucapan secara mutlak. Menunjukkan bahwa boleh pada saat yang seorang wanita berbicara selama tidak ya selama berapa jelas Allah SWT pada ayat yang tidak benar. Nah, ingat jika demikian sekalamun berarti wajib tidak layak pun ini fitnah pun berarti tadi. Jika demikian maka ucapan seorang wanita berbicara dengan lelaki tidak layak pun di fitnah dengan syarat jika tidak menimbulkan fitnah kalau tadi maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Bahkan al-mar'ah ta'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tukallimuhu wa yasma'u an-nas kalamahu. Maka ya ada para wanita di kalangan sahabiah pada masa Rasulullah SAW. Nah, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kemudian berbicara dengannya. Wayasma'u an-nasu kalamaha, dan orang-orang yang tahu mendengar ucapannya. Nah, banyak hadis-hadis di sana yang menunjukkan hal ini. Termasuk yang bisa kita tunjukkan sekarang yang yakni setiap sekarang terlibat kita ingat dari situ. Hadis dalam Muslim ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat berada di masjid, kemudian tiba-tiba datang seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan para sahabat ada di situ dan menjelaskan diri kepada Rasulullah SAW.
Kemudian Rasulullah SAW memperhatikannya dan ternyata beliau SAW tidak tertarik. Dan kemudian ada sahabat yang lain yang mau itu yang mengajukan dirinya dan menyatakan kepada Rasulullah SAW, jadi kalau memang engkau tidak tertarik dengan Rasulullah SAW, maka dia saya mencari dan seterusnya mencari. Nah, ya, sahabat mendengar suara daripada wanita itu. Nah, jadi kalau seandainya yang mengatakan, ya, ada pun Rasulullah SAW mendengar suara wanita yang datang kepadanya bertanya, itu adalah khususan Rasulullah SAW. Seandainya yang mengatakan demikian, dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, nah, ada bikum bimanzilatul bahwa saya terhadap kalian adalah bagaikan ayat kalian. Manzilah saya kebetulan saya adalah ayat kalian, bapak kalian. Oleh karena itu, para istri Rasulullah SAW digelari Ummahatul Mukminin, ibu kaum mukminin, karena suaminya yang Rasulullah SAW adalah bapak daripada seluruh umatnya, sebagaimana Rasulullah SAW sendirinya saja. Nah, hadisnya adalah Sahih Muslim. Bicara dengan wajib, mukmin Allah. Kalau ada yang mengatakan demikian, ya, sehingga berarti ini tidak bisa dijadikan dari, maka itu bisa dijawab bahwa para sahabat tahu di situ ketika Rasulullah SAW dan mendengar suaranya. Nah, maka apa yang dikatakan tadi tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menafikan apa yang disebutkan. Oleh karena itu saya bisa menyatakan, kalau yang mau nafsu kalangan menegaskan bahwa itu pendalilannya yang terutama di sini, yakni an-nas, as-sahabat, para sahabat yang tahu yang bersama Rasulullah SAW ketika datang wanita itu memang ucapan. Nah, wajah kita ini semua wajah jualnya dan wanitanya berbicara kepada Rasulullah SAW. Wajah jualnya dan Rasulullah SAW membalasnya, terjadi percakapan di balik. Nah, oleh sebab itu mungkar dan itu bukan perkara yang mungkar, bukan perkara yang mungkar, bukan perkara yang haram. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan apa yang kita dengar ada dua dalil. Ya, kesimpulannya ada dua dalil yang dijadikan sebagai landasan pijakan atas hukum yang dinyatakan bersir. Yang pertama, pendalilan dengan ayat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang seorang wanita berbicara dengan lelaki, yang dilarang hanyalah berbicara dengan melembutkan suara, ya, dan seterusnya sebagai kita dengar. Ya, ini berarti bahwa sesungguhnya saya berbicara boleh selama tidak melanggar apa yang dilarang. Nah, yaitu tidak mengucapkan, tidak berbicara dengan suara yang dilembutkan, menghaluskan, yang menggunakan pesan, menggunakan fitnah. Juga ucapan yang diucapkan itu ucapan yang ma'ruf, bukan ucapan yang munkar, bukan ucapan yang tidak senonoh, ucapan yang tidak layak, ucapan yang menimbulkan pesan. Ini dari ucapan itu yang menimbulkan pesan dan memancing syahwat dan sebagainya. Ini selama dua persyaratan ini tidak melanggar, maka berbicara pada. Ini penilaian yang kedua yaitu bahwa
terjadi kenyataan yang ada karena Rasulullah SAW wanita dan kepadanya adalah salam yang berbicara terjadi percakapan yang berbalik dan awil oleh para sahabat didengar oleh para sahabat. Ya, ini menunjukkan takdir. Ini sudah takdirnya. Takdir Rasulullah SAW kepada wanita tersebut ketika berbicara kepadanya dan didengar oleh para sahabatnya. Nah, dan juga ini sekaligus ini Rasulullah SAW ketika beliau mengajak berbicara sesuai dengan hajatnya tanpa ada pengingkaran sama sekali dari Rasulullah. Ini persoalan kesimpulan. Kemudian walakin ya la budda an la yakuna fi hadhihi al-hal hurmatun biha illa bi mahram wa fitnah. Nah, akan tetapi lalu mesti sesuatu yang harus sesuatu yang mesti ketika dikatakan boleh adalah yang benar-benar hal Allah lihat ketika berbicara antara laki dan wanita terjadi pembicaraan seperti ditanyakan pada soal misalnya wanita ini butuh beli sesuatu yang disokok dikasar atau semacamnya tidak terjadi dulu. Nah, tidak terjadi kurban antara lelaki dan wanita yang berbicara itu tinggal mahram kecuali ada bersamanya salam mahram yang mendampingi. Nah, ya, apakah ada problem? Walau fitnah dan juga tidak ada fitnah dari ya pembicaraan. ولهذا لا يجوز للرجل أن يستمتع بكلامها سواء كان ذلك استمتاعا نفسيا أم استمتاعا جنسيا إلا أن تكون زوجته. ولهذا الكلام لا يجوز tidak boleh haram lirrajul bagi seorang lelaki an yastamti'a bi kalamiha. Haram bagi seorang lelaki untuk dia menikmati ucapan seorang wanita, berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, menikmati, ya, suara wanita. Nah, karena seorang apabila terkena penyakit wal'iyadzubillah boleh jadi ketika berlezat-lezat dan menikmati seorang wanita itu berlezat dari orang kafir. Nah, ya, ini suatu yang sangat bahaya. Oleh karena itu Allah larang, salat doa bil qaul, salat malah diikat dengar. Yang sampai kalau wanita menimbulkan fitnah, kemudian ya bertemu juga dengan lelaki yang pada kampungnya ada maut. Nah, ya, terasa harus dan bahagia jika dia tidak mendengar suara wanita yang lembut. Nah, wal'iyadzubillah, tidak boleh haram bagi seorang lelaki untuk yang menikmati suara wanita tersebut. Sama karena dari kecintaan nafsiyan tidak ada perbedaan dalam hal itu bentuk menikmati. Apakah dengan kecintaan nafsiyan, yaitu dengan hanya berduaan, ya, hanya berduaan dengan wanitanya, berpura, kemudian menikmati suara yang bercakap-cakap sana kemari. Nah, ya, berbagai ucapan-ucapan, pembicaraan, dia pun menikmati ucapan-ucapannya itu
menikmati suaranya. Istimtaan binti yang demikian pula yang menikmatinya. Nah, kalau menikmati jenis dari perempuan, ya, dan meskipun bersama dengan wanita yang lain, dan dia mengulangi dan menikmati suara tersebut. Nah, ketika misalnya di sana ada sejumlah wanita bercakap-cakap di satu ruangan, kemudian di sana ada seorang lelaki mendengar suara-suara mereka dan menikmatinya. Nah, dari balik kiranya, maka kayak semuanya yang tidak boleh, keduanya tidak boleh. Baik nafsian, ya, baik berduaan, yang khuluk dan menikmati isi daripada ucapannya, seperti yang kita gambarkan tadi. Nah, dan juga suaranya, ataupun menikmati jenis suara mereka. Nah, ketika mereka bercakap-cakap satu dengan yang lainnya, illa takuna zaujatahu, kecuali jika wanita itu adalah istri. Adapun jika istrinya, maka halal. Nah, halal itu adalah bagian daripada istri yang halal untuk dia nikmati. Nah, halal baginya untuk bermusyawarah dengan istrinya, dengan yang suaranya, dengan percakapannya. Nah, baik dengan isi ucapannya maupun dengan suaranya. Karena itu adalah istrinya sendiri dan itu halal. Nah, ini akhir dari penjelasan Syekh rahimahullah taala. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan, ya. Masih ada waktu sedikit kita. Nah, dan apa yang kita akan baca ini sebetulnya adalah terulang. Beberapa yang kita lewati sehingga insya Allah ini sudah baik memahami dan kita bisa melewatinya dengan cepat. Baik, ditanyakan kepada beliau rahimahullah, hal tunharul ma'ah yadaha haram, apakah seorang wanita menampakkan tangannya, telapak tangannya kepada lelaki yang bukan mahram, bukan suaminya yang haram? Kata Al-Alam al-Fatih al-Fatih rahimahullah, al-masyhur min madahir al-hanafiyati anna taktari al-mar'ati tawajjiha. Yang masyhur, yang dikenal masyhur dari mazhab Hanafilah, bahwa kedua telapak tangan wanita hukumnya sama tawajjiha seperti wajah. Nah, hukumnya sama dengan wajah. Dan telah kita lewati secara panjang lebar penjelasan Syekh sendiri yang kita tambahkan, ya, dari risalah Syekh rahimahullah yang berbicara tentang ini. Dan juga kita tambahkan dari penjelasan Syekh Mukbil
dari sisi hadis yang menunjukkan bahwa wajah seorang wanita adalah aurat. Nah, juga merupakan celah dari suatu Islam. Dan di sini dinyatakan bahwa semua telapak tangan wanita sama hukumnya dengan wajah. La yajuzu ikhrajuhuma. Tidak boleh, haram bagi seorang wanita untuk menampakkan kedua telapak tangan, bagian dalam dan punggung. Ya, baik bagian dalam telapak tangan maupun bagian punggung. Dalam tangannya. Amama rijali ghairu mahram, tidak boleh dia meletakkannya di hadapan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Wa hadha huwa dhannu fi'li nisa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah zahir dari inilah yang zahir dan nampak terlihat sekarang dari amalan kaum wanita pada masa Rasulullah SAW. Ini tasrul kahfain, yang saya maksud tafsir. Saya maksud dari perkataan saya bahwa inilah yang nampak terlihat dari terpahami dari amalan para wanita sahabat pada masa Rasulullah SAW, yaitu mereka menutup kedua tangan, telapak tangan. Orang berbagi. Sisi pemberiannya, sisi pemahaman tersebut bahwa ini merupakan amalan kaum wanita pada masa Rasulullah SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muslimah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita yang berihram ketika melakukan ibadah haji, melakukan ihram, jadi dinamakan muslim. Nah, kata Rasulullah SAW membimbing seorang wanita yang berihram, la tantabih wa la tanbah wa la tanbah al-fardhain. La tantabih, tidak boleh baginya untuk mengenakan niqab. Niqab adalah ya cadar, yakni kain khusus yang dijahit agar tidak mengikuti bentuk wajah, karena dibuat khusus sebagai bentuk wajah semacam cadar. Nah, walaupun bentuk khusus dan jangan dia menggunakan menggunakan sarung tangan. Nah, karena dia memang masih antar bakal khusus, maka larangan Rasulullah SAW kepada seorang wanita berihram untuk mengenakan al-qufadain, sarung tangan, yus'il, ini mengisyaratkan, ya, di antara yang ada di nisa, mengisyaratkan kepada kita bahwa amalan itu merupakan alat kebiasaan daripada kaum wanita pada diri. Setelah Rasulullah SAW melarang seorang wanita yang ihram pada masa itu untuk mengenakan sarung tangan, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kebiasaan menggunakan sarung tangan, menutup tangan mereka. Wala, dan jika tidak demikian, lama karena limahin muhrimat yang dari kemakan. Jika tidak demikian, tidak seperti yang dikatakan, ya, maka sungguh dalam Rasulullah SAW kepada wanita yang berihram untuk mengenakan al-qufadain, nah, tidak ada faedahnya berarti. Kalau menunjukkan kebiasaan mereka mengenakan sarung tangan, ya tidak perlu dilarang ketika melakukan ihram. Atau dia tidak mereka yang bisa milik kebiasaan.
hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Rasulullah SAW melarang khusus perkara ini menunjukkan bahwa kegiatan mereka adalah itu. Mereka memiliki kebiasaan menutup tangan mereka dengan sarung tangan sehingga khusus dilarang ketika mereka ihram. Karena ini hukum yang berlaku oleh orang mereka melakukan ihram. Walau lam takun ada nisa'i di ahli sallallahu alaihi wasallam yabtal fuqadain lam yunha dzalik. Kalau seandainya itu bukan ada kegiatan mereka pada masa Rasulullah SAW menggunakan sarung tangan, maka Rasulullah SAW tidak akan melarangnya, tidak perlu melarang hal itu ketika melakukan ihram. Nah, pada mar'ati yang Allah Azza wa Jalla, maka wajib bagi seorang wanita untuk dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk takut kepada Allah, takut ancaman Allah, azabnya Allah, dan dia bertakwa. Wala tubhir bimazhar tahsul bil fitnah minha wa fiha. Ya, dia bertakwa kepada Allah itu akan menahan dirinya melakukan perkara yang memudaratkan diri. Karena dia bertakwa dan janganlah dia menampakkan ya kedua telapak tangannya. Nah, kalau kita baca walatan hak Imam Hari Rasul fitnah, dan janganlah dia menampakkan diri dengan ya penampilan Imam Hari ini dengan penampilan, janganlah dia tampil. Walatan Imam Hari, janganlah dia tampil di hadapan kaum lelaki dengan penampilan Rasul fitnah, penampilan yang menimbulkan fitnah minha, ini menimbulkan fitnah pada dirinya. Minha dari dirinya berfitnah, wasilah daripada dirinya. Nah, jadi perhatikan makna dari bahasa Syekh, datang di hari, jangan dia berpenampilan ya dengan penampilan yang menimbulkan fitnah minha, fitnah yang datang dari dirinya, wasilah dan fitnah yang terjadi pada dirinya. Nah, jangan sampai kemudian dia menyangka bahwa ya hanya dia menimbulkan fitnah kepada lelaki dan dia aman-aman saja. Ya, wasilah dan juga bahkan bisa terjadi kepada diri. Jika kemudian seorang lelaki akhirnya bersesat dengannya, terfitnah dengannya, dan kemudian dia memiliki orang ya pada dirinya. Nah, kemudian bergila-gila dengannya dan ingin menikmatinya, maka laki-lakinya akan berusaha dengan semampunya apa saja yang mampu dia lakukan untuk bisa meraih maksudnya, meraih wanita ini. Maka dia pun akan fitnah. Tidak daripada dia sendiri, perbuatan dia sendiri, maka dia pun terkena juga akibatnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala minta Nabi sallallahu alaihi wasallam Akhal Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kaum wanita, istri-istri Rasulullah SAW. Allah berfirman kepada istri-istri Rasulullah SAW. Nah, yang mana istri-istri Rasulullah SAW, Akhal Nisa, mereka adalah wanita-wanita yang paling bersih, yang paling suci, paling jauh dari fitnah. Nah, karena tidaklah Allah SWT memilih mereka menjadi istri Rasulullah SAW kecuali dikarenakan mereka memiliki kelebihan dari Rasulullah tersebut. Karena tidak pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW yang dalam keseharian di rumahnya, ya kecuali wanita-wanita yang benar
memiliki kedoaan. Mereka adalah wanita yang terbaik pada masanya. Nah, mereka adalah wanita yang terbaik. Nah, dan kita tahu bahwa para sahabat Rasulullah SAW, secara umum, secara global, secara besar, mereka adalah generasi yang terbaik ya setelah para nabi dan rasul. Nah, di sini Allah berfirman kepada mereka, "Waqarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula." Hendaklah kalian wahai istri Nabi, hendaklah kalian menetapi rumah kalian. Nah, hendaklah kalian tinggal yang rumah-rumah kalian. Dalam rumahnya, dan janganlah kalian keluar tampil di hadapan dengan tabarruj, dengan penampilan yang tabarruj, dalam bentuk tabarruj al-jahiliyyah al-ula, bentuk tabarrujnya dia orang-orang wanita-wanita jahiliyah. Nah, yaitu tampil dengan penampilan yang menampakkan awal, menampakkan hiasan yang menimbulkan syahwat, menimbulkan kesan pada wanita dan pada laki-laki yang melihatnya. Nah, yang menimbulkan fitnah. Maka Allah Taala berfirman, "Wa idza ta'tumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Dan jika kalian, wa idza ta'tumuhunna, jika kalian, supaya ditujukan kepada para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW yang sudah mendengar gambaran keutamaan mereka, keistimewaan mereka dibandingkan dengan beberapa yang lain. Allah mengatakan, "Wajah al-sumuhunna jika kalian meminta sesuatu dari istri Rasulullah SAW, fas'aluhunna min wara'i hijab, jika kalian meminta kepada mereka dari balik hijab, dari balik tirai, hijab. Nah, dari balik ini bukannya berhadapan langsung. Padahal ini adalah hal radhiyallahu anhu. Daikum akbarul qulubikum wa qulubikum. Dan kemudian Allah menerangkan ilmu ya hikmah saja untuk Allah Taala. Dan itu dikarenakan akbarul qulubikum. Nah, itu lebih mensucikan, lebih menjauhkan kandungan kalian, lebih membersihkan, mensucikan kandungan kalian, dan juga kandungan mereka. Nah, maka tidak bisa diterima kalau kemudian ada seorang yang datang dan mengatakan, anak, berapa yakin bahwa saya aman dari sini. Nah, dan saya sudah bermaksud dari sini. Saya tidak mengapa bagi saya untuk berbicara dan berkata-kata dengan seorang wanita meskipun wanitanya yang terlalu tidak berhijab. Saya tidak akan menjadikan kesempatan untuk mencari fitnah dan seterusnya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka dibimbing oleh Allah pada ayat ini. Dan itu dengan istri para istri Rasulullah SAW dengan kita dengar, karena itu lebih menjauhkan dari fitnah, lebih mensucikan dan membersihkan kalbu. Maka tidak mungkin untuk kita menerima perkataan semacam tadi dari seseorang yang derajat keimanannya, derajat keimanannya
kesolehannya ya bisa dibandingkan dengan para sahabat. Nah, ya oleh karena itu jika ini dituntut dari para istri Rasulullah, makanya para wanita setelah mereka bertemu beriman kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati dan sampai dengan penampilan yang disebutkan itu. Yang termasuk dalam hal ini yang kita bicarakan sekarang, yaitu tampil dengan penampilan yang menampakkan kedua belah pasangan. Nah, jadi belum selesai jawabannya kita lanjut kepada Allah pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tadi? Nah, mohon jelaskan kepada dimaksud dengan tadi yang dikenal juga dengan istilah Instagram. Nah, karena memakan harta orang lain dengan cara dikatakan, yaitu dengan bentuk riba dan bentuk muamalah yang merupakan riba yang sangat luas, ya. Nah, dan kita akan lewat nanti insyaallah pada pelajaran ini. Nah, banyak banget mereka bisa duduk di sana. Yang jelas, yang mau biasanya kalau orang memiliki saudara, dia menegakkan uang. Kemudian bahasa yang posisinya lepasnya dalam mengutangkan uang kepada orang-orang yang masuk untuk menyakiti, ya, untuk menyakiti mereka, yaitu diutangkan dengan catatan masyarakat harus membayar lebih daripada yang diutangkan. Jadi kalau misalnya diutangkan 1 juta, maka nanti harus membayar 1 juta 200.000. Nah, dengan berhubung ada hubungannya, itulah yang maksudnya riba. Allah SWT berfirman, akan Allah riba wa harrama riba, Allah menghalalkan negeri dan mengharamkan riba. Nah, kemudian ditanyakan juga berikutnya jika orang menjalankan uang, nah dalam bentuk barang, misal emas dan lain-lain, mengambil keuntungan dari nisbatan Rasulullah. Nah, akan termasuk dalam perjalanan hijab perkara ini bagaimana saya peroleh. Pertanyaan ini kurang jelas karena terlarang bagi kita dikarenakan menggunakan bahasa meminjamkan uang. Nah, meminjamkan. Sementara meminjam dengan mengutang, meminjamkan dan mengutangkan berbeda. Sebelumnya dalam Quran ada. Nah, seseorang pinjam pulpen untuk dipakai, itu pinjam. Oh iya. Seseorang pinjam uang 200.000 untuk dipakai dan nanti dikembalikan dengan nilai yang sama, itu utang namanya. Nah ini maksudnya apa? Meminjamkan uang dalam bentuk barang, apakah maksudnya meminjamkan dan menyewakan? Tapi seperti yang dimaksudkan ini mengutari. Karena boleh jadi misalnya seseorang dia menyewakan. Nah, dia memiliki emas misalnya kalung, dua kalung yang tidak ada bagiannya, kemudian dia membuka penyewaan bagi siapa saja dari kalangan wanita yang punya khusus untuk berhias di hadapan suaminya. Boleh dia menyewa kalung ini. Nah, harganya dalam sehari semalam 50.000. Nah, itu sampai di hadapan suaminya. Nah, ini berarti menyewa.
menyewakan dan seterusnya boleh. Ada pun yang dimaksudkan di sini mengutangkan, dan sepertinya yang dimaksudkan katanya mengutangkan uang dalam bentuk barang, emas. Selama itu bentuknya utang, maka tidak boleh memiliki keuntungan, karena ya minta utang itu maksudnya adalah ihsan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, menolong, membantu orang lain. Nah, oleh karena itu, ya tidak boleh mengambil keuntungan dengan ihsan yang dilakukan. Jika dia mengambil keuntungan, maka berarti itu adalah riba. Itu adalah riba. Nah, maka berapa nilai emas yang dia pinjam atau dia utangkan, maka nilai emas yang dikembalikan itu sekian. Maka tidak boleh menarik keuntungan. Baik. Ini yang kita bisa berikan jawabannya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Nah, saya satu untuk melojak ke depan. Nah, materinya adalah berkenaan dengan tajamud. Nah, berkenaan dengan hukum wanita bersiap di hadapan suami. Nah, dengan hukum wanita bersiap. Atau sebelum itu, kita membaca dulu istilah yang menggunakan celah. Baik. Jadi kalau kita insyaAllah tentang menggunakan celah. Baik.